Isu PHK massal yang ramai secara nasional dinilai kecil kemungkinan terjadi di Bengkulu Selatan karena kondisi dunia usaha masih relatif aman. Dinas Transnaker menyebut sektor kelapa sawit menjadi penopang utama karena perusahaan di daerah tidak bergantung pada bahan baku impor. Informasi lengkap kita sudah terhubung saat ini bersama rekan Nur Rahma Sagita, wartawan Tribun Bengkulu. Silakan laporan selengkapnya rekan Nur Rahma. Baik, terima kasih Justina. Kembali lagi bersama saya Nura Masagita, reporter dari Tribun Bengkulu. Jadi benar Justina, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang ramai diperbincangkan secara nasional diperkirakan memiliki peluang yang sangat kecil terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan kondisi dunia usaha di daerah tersebut masih relatif aman sehingga belum ada indikasi terjadinya PHK massal seperti yang dikhawatirkan di sejumlah daerah lainnya. Kepala Dinas Transker Bengkulu Selatan Edi Siswanto mengatakan kondisi tersebut didukung oleh dominasi sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit yang tidak bergantung pada bahan baku impor. Edi menjelaskan saat ini terdapat 4 perusahaan besar yang bergerak di sektor kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan. Rinciannya 2 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) dan 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi terjadi PHK massal di Bengkulu Selatan jauh lebih kecil dibandingkan daerah yang memiliki industri dengan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Edi menerangkan PHK massal umumnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi akan meningkat sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Jika produksi terhenti, perusahaan akan kesulitan membayar upah pekerja dan kemungkinan melakukan PHK. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut Edi, perusahaan sawit di daerah ini tidak menggunakan bahan baku impor, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah tidak mempengaruhi aktivitas produksi. Bahkan kata dia, ketika hasil produksi diekspor ke luar negeri, perusahaan justru berpotensi memperoleh keuntungan dari tingginya nilai tukar dolar. Edi mengungkapkan total tenaga kerja yang saat ini bekerja di 4 perusahaan tersebut mencapai sekitar 600 orang. Ia mengimbau seluruh pekerja agar tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan perusahaan dan standar operasional prosedur, sehingga produktivitas perusahaan tetap terjaga. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Transnaker juga akan terus memantau perkembangan dunia usaha dan kondisi ketenagakerjaan agar hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja tetap berjalan dengan baik, serta mampu menjaga stabilitas lapangan kerja di daerah. Baik Justina, berikut laporan dari saya kembalikan ke studio. Pak Kadis ini untuk ada isu kan gelombang PHK massal ini kan Pak Kadis. Ini kalau di Bengkulu Selatan menanggapi hal itu bagaimana itu Pak Kadis? Terima kasih. Kalau sebatas informasi atau kemungkinan terjadinya PHK massal secara nasional itu terkhusus untuk kabupaten di Bengkulu Selatan itu kemungkinan itu sangat kecil. Persoalannya adalah di tempat kita Bengkulu Selatan ini hanya ada 4 perusahaan, 2 perusahaan PKS pengolahan kelapa sawit, yang kedua ada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah ini konteks ini biasanya itu PHK massal itu dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika nilai tukar rupiah itu melemah, nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya impor itu akan merugi sehingga tidak ada produksi. Tidak ada produksi maka mereka tidak mampu lagi untuk membayar para pekerja sehingga dimungkinkan terjadinya PHK. Berbeda dengan konteks kita di Bengkulu Selatan. Kita tidak ada menggunakan bahan baku impor. Sehingga berapapun nilai skor rupiah terhadap dolar tidak berpengaruh terhadap produksi kita, sehingga produktivitas perusahaan-perusahaan di Bengkulu Selatan tetap akan berjalan. Justru akan menguntungkan pihak perusahaan ketika
hasil produksi dari produk kita ini dijual impor ke luar negeri mendapatkan nilai tukar dolar yang tinggi. Ini kira-kira gambaran kita. Terkhusus isu PHK Bengkulu Selatan relatif aman. Relatif berarti kita relatif tidak terdampak nantinya itu ya Pak? Ya, tidak terdampak terhadap isu kemungkinan terjadinya PHK secara massal itu. Pak, kalau untuk sampai saat ini kita mengetahui Pak jumlah total yang pekerja yang ada di perusahaan itu Pak? Kalau jumlah pekerja di perusahaan secara keseluruhan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini di 4 perusahaan itu, 2 perusahaan perkebunan kelapa sawit, 2 lagi perusahaan pengolahan kelapa sawit atau pabrik CPO ya. Itu total pekerjanya itu di kurang lebih sekitar 600 sekian ya. 600 sekian orang dari 4 perusahaan. Totalnya itu ya Ya. Pak, keseluruhannya ya Pak. Pak, berarti ada harapan dan imbauan Pak yang ingin disampaikan Pak kepada pekerja kita agar tidak panik gitu ya Pak terkait adanya isu ini Pak? Himbauan kita adalah ketika mereka betul-betul melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk seperti di perkebunan dan juga mereka bisa melaksanakan aktivitas di pabrik pengolahan kelapa sawit juga melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan SOP-nya. Aku rasa untuk PHK nggak usah dikhawatirkan, tidak akan ada itu terjadi. Tidak untuk akan Bengkulu ada. Selatan ya. Berarti aman itu ya Pak? Ya. Oke, baik.